Audio Jungle. Sekarang saya akan sampaikan kepadamu bahwasanya di atas muka bumi ini nggak ada yang lebih memuliakan seseorang daripada ilmu. Ya, ilmu itu nanti kalau banyak, kalau bagus jadi cahaya. Cahayanya bukan hanya menyinari akal tapi turun akan menyinari hati. Akan menyinari hati. Makanya Sayyidina Imam Asy-Syafi'i ketika satu waktu beliau nih teman-teman saya sekalian, beliau mau pergi ngajar. Di jalan kelihatan ada perempuan cantik di dalam rumah di atas gitu ya. Di loteng di bagian atas rumahnya kayak lagi di jendela, dia nggak tahu kalau ada orang lihatnya di bawah. Imam Syafi'i sejenak lihat perempuan tersebut, ih cantiknya perempuan tuh. Sebelum pergi ngajar. Akhirnya habis itu ingat, astagfirullah, mau ngajar nih saya. Berangkat pergi ngajar, mau sebut salah satu hadis Nabi Muhammad, lupa. Berusaha ingat lupa. Gak bisa-bisa, padahal biasanya di mulutnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu orang paling cerdas yang pernah ada di atas muka bumi, teman-teman. Selain tentu saja selain baginda kita Nabi Muhammad, selain Sayyidina Ali bin Abi Thalib, maksudnya pada zamannya beliau adalah orang paling cerdas. Saya nggak tahu apakah juga paling cerdas dari masa beliau sampai sekarang ya, wallahu a'lam, tapi yang pasti kecerdasan Imam Syafi'i itu luar biasa. Imam Syafi'i itu bercerita bahkan beliau tuh kalau lagi ngafalin halaman 24, halaman 25-nya ditutup dulu. Cerdas Imam Syafi'i ini. Ketika ditanya, kenapa halaman 25-nya kamu tutup dulu wahai Syafi'i? Saya khawatir kalau kebuka dia ikutan masuk juga katanya. Ntar gak urut. Luar biasa. Kita nih udah ngafalin berkali-kali, baca berulang-ulang kagak hafal-hafal juga. Imam Syafi'i asal lirik udah hafal tuh langsung. Ya Allah. Luar biasa cerdasnya Imam Syafi'i. Teman-teman sekalian saya muliakan. Nah Imam Syafi'i ini mau baca hadisnya Nabi, biasanya di mulut beliau gitu, hafal luar biasa. Ini lupa. Habis selesai pulang dari majelis, Imam Syafi'i datengin gurunya, Syekh Waqi'. Beliau mengatakan, Syekh, saya kok aneh sekali kejadian hari ini. Apa itu? Dia bilang, saya mau nyebutin salah satu hadis di dalam majelis, kok kelupa gitu. Sama sekali saya nggak ingat, Syekh. Aneh sekali. Padahal hadis itu biasa saya sebutkan, hadis itu biasa saya bawakan gitu. Tapi kali ini mau bacanya nggak ingat. Saya ulang-ulangi ingatan saya gali-gali memori saya nggak ingat juga. Ada apa yang terjadi dengan saya, Syekh? Sayanya bilang, kamu di jalan, mau ke majelis ngapain? Iya sih Syekh. Tadi saya lagi di jalan itu udah kelihatan perempuan kayak cantik gitu, jadi saya liatin dulu tuh perempuan. Katanya Syekh Waqi', nah ilmu itu cahaya. Cahaya Allah tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Maka kalau kamu kepengen cahaya Allah itu senantiasa terjaga di dalam hatimu, bukan hanya sekedar di memori otakmu, maka jauhilah perbuatan-perbuatan dosa. Imam Syafi'i dari hal ini menuliskan bait syair. Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Kata Imam Syafi'i, aku mengadu kepada Syekh Waqi' tentang buruknya hafalanku. Syekh Waqi' memberikan isyarat padaku, memberikan jawaban padaku untuk aku meninggalkan perbuatan dosa, meninggalkan kemaksiatan. Beliau berkata bahwa ilmu Allah itu adalah cahaya. Cahaya Allah tidak akan diberikan kepada para pelaku dosa. Ilmu bisa jadi cahaya ketika ilmu tersebut dapat menjadikanmu naik
tangga-tangga kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, tidak ada yang lebih memuliakan seseorang daripada ilmu. Kamu pengen hidup mulia, carilah ilmu. Carilah ilmu. Ada dulu seorang sahabat Nabi Muhammad, seorang tabi'in, bukan sahabat Nabi ya. Seorang tabi'in namanya Farrukh. Bukan. Seorang sahabat Nabi namanya siapa? Punya budak namanya Farrukh. Si Farrukh ini teman-teman, budaknya seorang sahabat Nabi ini ya. Dia itu badannya kuat, sehat. Jadi sama tuannya dia suka diajakin pergi perang. Di masa-masa kekhalifahan Sayyidina Uthman gitu ya, itu suka diajakin pergi perang. Gagah berani. Sampai akhirnya tuannya Farrukh nih, majikannya Farrukh bilang begini. Farrukh, kamu saya akadkan mukatabah. Akad mukatabah itu kalau kamu bisa bayar baik itu cicilan ataupun tunai, bayar sama saya sekian, kamu saya bebaskan. Dan tentu sebagai budak harapannya adalah kebebasan dirinya, irhamukillah. Teman-teman saya sekalian, jadi Farrukh pun mulai nabung. Dia mulai kerja, mulai bantu-bantu orang ini itu, bikinin sumur dan lain sebagainya. Akhirnya dia dapat uang. Uangnya cukup banyak, akhirnya kemudian dia beli dirinya, dia bebaskan dirinya. Teman-teman saya sekalian, dia pun sekarang menjadi orang yang merdeka. Mantan budak ya, tapi sekarang udah jadi orang merdeka. Dia ikutan pergi perang, sampai kemudian dia dapat cukup banyak harta rampasan dari peperangan tersebut. Dia pun menikah. Dia nikah nih, lagi istrinya hamil. Si Farrukh kemudian mendapatkan panggilan perang. Dia adalah seorang pejuang Islam. Jadi gak bisa tuh denger panggilan perang tuh rasanya kayak dosa gitu kalau gak ikutan perang. Walaupun ninggalin istri yang lagi hamil, bismillah, ini adalah jalan hidup saya, biar saya bisa pantas ada dalam rombongan Nabi Muhammad. Biar saya jangan sampai nih kelewat dari menjadi rombongan Nabi Muhammad, saya akan jalanin ini. Dia pun ada uang, sejumlah uang yang dia punya dari harta rampasan perang dan sebagainya. Dia dan juga ada dari hadiah majikannya dulu itu, dia pun kemudian jadikan harta tersebut simpenan kepada istrinya. Dia bilang, dia titipin sama istrinya, tolong ya, kalau saya pulang pergi perang, ini tolong balikin saya. Tapi kalau saya nggak pulang perang, artinya saya tewas di medan peperangan tersebut, tolong uang saya ini kamu jadikan sebagai apa yang bisa saya berikan kepada anak saya. Maksudnya buat kehidupan anak saya, buat masa depan anak kita nanti, itu yang sekarang ada dalam kandungan kamu. Dia bilang, baik Farrukh. Udah, istrinya solehah, kayak ibu-ibu yang ada di sini nih. Berangkatlah Farrukh pergi perang. Istrinya nungguin sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Sampai kemudian rombongan perang mulai berdatangan. Dia cari-cari, suaminya gak ada. Ada simpang siur kabarnya, ada yang bilang Farrukhnya tertawan pasukan musuh, ada yang bilang dia terluka, bahkan ada yang bilang sepertinya dia tewas di medan peperangan. Kabar gak jelas. Sampai kemudian dia melahirkan, anak tersebut juga tanpa seorang bapak. Dia pun kemudian setelah menunggu sekian lama, setahun 2 tahun, dia pikir sepertinya kabar kematian Farrukh benar adanya. Akhirnya dia pun mulai menggunakan uang tersebut itu untuk biaya hidup. Sampai kemudian anaknya sudah mulai agak besar, dia mikir, nih uang ini adalah uang warisan buat anak saya. Dia anak kan dapatnya yang paling banyak. Dia bilang, nih harus saya pakai buat kebutuhan anak saya seperti yang Farrukh sampaikan. Tapi ini mau dibuat apa ya?
beliin rumah, beliin tanah. Iya kalau anak saya umurnya panjang misalnya, atau dia belum tentu juga perlu sama tanahnya, dia belum tentu juga perlu sama rumahnya. Sekarang juga masih ada rumah yang kami tinggali gitu. Beliin apa ya? Beliin kuda, beliin pedang. Kemudian dia mikir, apa sebenarnya yang paling bisa memuliakan seseorang? Ini Farruh di dalam alam kuburnya nih paling perlu sama seorang anak yang bagaimana? Seorang anak yang berilmu. Maka mulailah anaknya dia kasih nama Robi'ah, teman-teman. Anaknya yang namanya Robi'ah, laki-laki ya. Robi'ah itu kalau di sini banyak pakai nama buat perempuan. Kalau di sana di Arab itu ada yang nama buat laki-laki, ada nama buat perempuan. Sama halnya dengan Tolhah, itu kalau di sini banyak nama buat perempuan. Kalau di sana banyak dipakai nama buat laki-laki. Terus ada lagi kayak Su'ud. Kalau di sini biasanya nama buat perempuan ya, Su'ud ya. Tapi di Arab tuh banyakkan nama buat laki-laki. Makanya Raja Saudi itu kan sampai negerinya jadi namanya Saudi Arabia. Itu karena dulu rajanya namanya Saud. Teman-teman sih sekalian, kasih nama Robi'ah. Dia pun si Robi'ah ini mulailah lagi umur 5 tahun tuh udah umur belajar tuh. Dia pun mulai mendatangkan guru agama ngajarin dia ngaji, ngajarin dia baca tulis Al-Quran. Kemudian habis mulai dibacain, dipelajarin baca tulis Al-Quran, baca tulis huruf Arab gitu ya, mulai bisa baca Al-Quran. Mulai nih didatengin guru ngajarin dia ilmu-ilmu fikih, ilmu tauhid dan lain sebagainya. Dan dia untuk itu nggak pelit. Dia untuk itu dia pakai uang warisan dari suaminya yang memang cukup banyak ya, mungkin kalau sekarang gitu ratus juta lah gitu, ratusan juta. Itu dia pakai teman-teman sekalian buat bayarin guru ngaji. Nah, ini nih yang beda nih om orang zaman sekarang nih, dan ini adalah kesalahan sangat fatal menurut saya dalam hal pendidikan. Ada banyak di antara kita tuh yang kalau anaknya buat belajar misalnya bahasa Inggris, anaknya dilesin piano, anaknya dilesin balet, anaknya dilesin bahasa Mandarin misalnya gitu ya. Bahkan perhitung-hitungan di Kumon dan lain sebagainya, mau bayar mahal tapi giliran belajar ngaji cuman diucapin terima kasih ya. Mudah-mudahan Allah berikan keikhlasan. Ini salah. Teman-teman, bukan masalahnya sama yang guru ngaji doang ustazah. Banyak, lagian kan biar dia dapat pahalanya banyak. Bukan urusan itu. Bukan urusan sama dianya, tapi urusan sama kamu. Menempatkan ilmu Al-Quran lebih rendah daripada ilmu bahasa Inggris. Kamu salah pemikiran teman-teman. Kamu salah pemikiran. Penghormatanmu terhadap yang ngajarin bahasa Inggris menurut kamu lebih layak dibayar, lebih layak dihargai daripada yang ngajarin dia Al-Quran. Itu yang salah. Itu yang salah. Karena anakmu kalau dia udah bisa Al-Quran dari kecil, kemudian dia tertarik sama Al-Quran, kemudian dia ingin memahami Al-Quran, kemudian sampai menjadikan dia seorang ahli Quran, di situ tuh dilihatin tuh. Inna lillahi ahlun minan nas, qalu man hum ya Rasulullah, qala ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Kata Nabi Muhammad alaihissalam. Sesungguhnya Allah tuh punya ahli. Sesungguhnya Allah tuh punya keluarga. Siapa keluarganya Allah wahai Rasulullah, kata para sahabat. Nabi Muhammad menjawab, keluarga Allah adalah ahli Quran. Orang-orang ahli baca Quran, faham makna Al-Quran, menjadi ulama-ulama
yang mengupas ahli Al-Quran, mengupas Al-Quran, mereka adalah keluarga Allah. Teman-teman sekalian saya muliakan. Hal yang sangat tinggi, menjadikan mereka circle terdekat dengan Allah. Wa khassatuh, dan orang-orang khususnya Allah SWT adalah ahli Al-Quran. Bagaimana mungkin kamu terhadap orang yang menjadikan anakmu menjadi orang-orang terdekat dengan Allah, kamu malah tidak cukup menghargainya. Bahkan tuh saya lihat di kampung saya dulu ya, mudah-mudahan sekarang enggak begitu gitu. Anak-anak tuh suka dibedain sekolahnya antara sekolah umum sama sekolah ngaji. Kalau sekolah umum nih pakaiin bajunya rapi, pakai dasi, pakai peci, pakai topi gitu. Terus pakai sepatu gitu kan. Giliran sekolah ngaji pakai sendal jepit. Di Medan gitu juga enggak? Iya. Pakai sendal jepit. Segitunya juga sebelah kanan, sebelah kiri. Salah. Kanannya merah, kirinya biru. Ada tuh yang begitu. Udah enggak apa-apa. Masya Allah, Masya Allah. Masalahnya pada penghormatan dalam Al-Quran ini. Nih ibunya Robi'ah enggak gitu. Dia datangkan guru-guru hebat. Tetangganya yang pada pinter-pinter, orang di sekelilingnya, ustadz-ustadz di sekelilingnya dibilang tolong ajarkan anak saya Al-Quran. Ajarkan anak saya ilmu agama. Biarkan dia yang datang ke rumahmu. Syekh engkau enggak perlu datang ke rumah kami. Biarkan anak saya yang jalan ke rumahmu. Dibayar gurunya tersebut yang semestinya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, terus tuh anak. Dan kebetulan subhanallah, ya mungkin juga karena bapaknya seorang pejuang, berkhidmah dalam jalan agama Islam. Kemudian istrinya juga ibunya juga seorang istri yang soleha, seorang perempuan yang berpikir panjang tentang agama Allah, berpikir panjang tentang akhirat suaminya. Hal yang dapat memuliakan anaknya adalah ilmu gitu. Sehingga anaknya pun juga memiliki kecerdasan yang luar biasa. Teman-teman sekalian sudah hafal Al-Quran dari sejak usia belia. Dia pelajari semua ilmu-ilmu agama, hadis-hadis Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Bahkan kala itu teman-teman sekalian, dia belajar si anak ini dari beberapa sahabat, beberapa tabi'in yang ada di Masjid Al-Haram. Sekalian yang saya muliakan, yang ada di Masjid Al-Haram. Kemudian lagi, sekalian saya muliakan, dia belajar dari banyak ulama-ulama yang ada di sana, dari kalangan-kalangan tabi'in ataupun sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah saya baca di dalam kitab Hayatut Tabi'in. Kisahnya para tabi'in. Sekalian, sampai kemudian di usia sangat belia, umur belasan tahun, 14-15 tahun, dia sudah jadi seorang ustadz. Ustadz Robi'ah. Sekalian, sampai kemudian dia mengerti berbagai macam hal dalam tafsir Al-Quran. Dia pelajari semuanya lewat guru-guru yang tentu saja bersambung ilmu dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dia sangat mengerti sejarah kehidupan Nabi Muhammad. Dia sangat mengerti berbagai banyak hal dalam kehidupan beragama, bisa menghantarkan umat kepada Allah Subhanahu wa taala, menghantarkan hati umat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di usia 20 tahunan dia sudah menjadi ustadz terbesar di masjid, di Masjid Nabawi, di Madinah ini ceritanya. Di Masjid Nabawi. Dia sudah menjadi ustadz terbesar di Masjid Nabawi. Sekalian, sampai ketika guru-guru mulai meninggal dunia, dia pun mulai menggantikan mereka. Sampai-sampai majelisnya adalah majelis yang terbesar yang ada di Masjid Nabawi. Dia menjadi imam sekaligus ustadz di tempat tersebut,
Sampai-sampai permasalahan umat tuh semua larinya kepada beliau. Mereka minta apa pendapatnya Robi'ah dalam hal ini. Sampai orang memanggilnya Robi'atur Ra'i, Robi'ah sang pemberi pendapat. Robi'ah sang pemberi pendapat. Jadi kalau ada orang suami istri gitu ya, berselisih pendapat gitu kan. Ini gimana nih hukumnya nih, udah jatuh talak atau belum misalnya gitu. Cari, tanya kepada Robi'atur Ra'i ini. Sampai satu waktu teman-teman, tiba-tiba nih, sesudah 20 tahun pergi meninggalkan kota tersebut, datang seorang laki-laki. Tua. Dia berjalan terseret-seret. Karena kakinya yang sudah mulai rentak. Dia pun kemudian mendekati rumahnya. Jam-jam 11-an siang gitu. Dia deketin rumahnya, dia deketin pintunya. Dia lihat. Istri saya tuh sepertinya. Ada perempuan di dalam. Tapi kemudian dia lihat ada seorang laki-laki juga. Oh, mungkin istri saya sudah menikah lagi. Akhirnya yang di dalam ketika lihat ada laki-laki gitu kayak ngintip-ngintip di jendela, laki-laki tersebut keluar. Dibuka pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laki-laki tua tersebut menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, Bapak Muslim? Iya, tentu saja saya Muslim nak. Pak, Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memperkenankan seseorang masuk melihat-lihat isi rumah orang tanpa seizinnya. Bu, jangan kalau masuk rumah orang buka-buka laci, buka-buka kulkas, buka-buka lemari.